beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Orang itu siapa? Orang itulah Haritanu. Beliau diutus oleh Cikeas waktu itu. Saya pada Cikeas datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. Karena saya buat misi, Pak. Saya diperintah di sana untuk menemui Bapak. Saya bilang tidak bisa. KPK ini sudah ada SOP-nya. Tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya saya mohon betul lah. Karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak gimana katanya gitu kan waktu malam itu. Saya bilang saya ini sudah memilih jabat, memilih profesi penegak hukum kok. Resiko apapun saya terima. Ya, saya melihat ini sebagai satu peristiwa politik ya, yang mempunyai dampak yang luar biasa, disengaja atau tidak disengaja, bahwa persoalan press conference yang dikemukakan oleh Pak Antari Azhari sudah ditanggapi sedemikian rupa oleh Pak SBY, yang langsung telak mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Antari Azhari itu sebagai bagian semacam ya dalam tanda petik konspirasi. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Kemudian paragraf yang ketiga, catat kata-kata saya di sini. Saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Disitulah saatnya Indonesia akan dibersihkan. Kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, sama aja. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Mengejutkan. Keluarga korban dukung Antasari bebas. Mr. Kebo keringat dingin. Siapa yang tidak tahu berita duka di tahun 2009 ketika Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain meninggal dunia pada 13 Maret 2009 alias tepat 12 tahun silam setelah ditembak. Nasruddin disebut ditembak di pelipis kiri sesaat setelah main golf di Tangerang. Saat itu Ketua KPK Antasari Azhar juga ikut ditetapkan sebagai salah satu tersangka dan divonis kurang, yaitu kurungan penjara selama 18 tahun. Sangat cepat. Proses peradilannya pun singkat, entah karena apa. Dia dipenjara begitu lama dari tahun 2009 sampai 2016 saat Jokowi memberikan gerasi. Setelah 2016 ia bebas bersyarat pada tahun 2017, ia pun bebas murni. Di era Jokowi, keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Joko Widodo tahu Antasari Azhar ini orang baik. Dia tidak mungkin menjadi dalang penembakan dan juga pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, dan ternyata Jokowi benar. Lepasnya Antasari Azhar dari jeratan si dalang brutalitas politik yang bersembunyi di balik air mata prihatin tukang nangis drama itu bukan hanya mendapatkan dukungan dari Jokowi maupun kuasa hukum Antasari. Tapi upaya itu didukung oleh keluarga Nasruddin dan juga pihak Nasruddin yang dianggap korban dari terdakwa Antasari. Mata elang Jokowi luar biasa sekali. Melihat dari berita yang ada, kita tahu bahwa Supriyanus Kandolia yang merupakan kuasa hukum istri Nasruddin, Ibu Irawati Arinda, mengirim surat pernyataan dukungan pengajuan gerasi Antasari yang bermaterai tertanggal 8 Mei 2015. Pidana 18 tahun penjara itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin majelis hakim yang dianggap kurang yakin dengan bukti-bukti di persidangan bisa memvonis orang hanya nominal 18 tahun? Angka yang tidak masuk akal. Dari sini kita tahu bahwa keluarga korban dan juga pihak kuasa hukumnya sudah jelas mengindikasikan bahwa Antasari bukanlah pelaku. Karena sesuai dengan pasal 340 KUHP, vonis terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah death sentence alias hukuman mati. Sering-seringnya ataupun seringan-ringannya adalah penjara seumur hidup atau paling singkat 20 tahun. Bahkan Supriyanus Kandolia mengatakan bahwa Antasari terkesan asal dihukum saja. Bahkan, salah satu keluarga Nasruddin yang vokal mendukung Antasari tidak terlibat adalah sang adik dari almarhum Nasruddin, yakni Andi Syamsuddin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebentar lagi kejanggalan demi kejanggalan di era sebelum Jokowi mulai dibuka. Ada upaya pengubahan KPK. Kita tahu, di bawah Antasari Azhar, KPK itu moncer. Novel tidak berdaya di bawah Antasari Azhar. Antasari Azhar ini adalah orang yang tegak lurus akan hukum. Siapa saja yang bermasalah, mau dari partai oposisi, mau dari penguasa, tidak bisa mengontrolnya. Inilah yang membuat Antasari ini dibidik. Karena dia tegak lurus. Salah satu caranya adalah merusak citra Antasari Azhar. Dia difitnah sebagai otak dari pembunuhan berencana. Andi Syamsuddin pun pada akhirnya sering menjumpai Antasari selama proses pengadilan. Pertemuan di ruang tahanan pun dilakukan seperti saat ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Andi dan Antasari pun terlihat saling melempar senyuman satu sama lain. Akhirnya, Andi pun dalam persidangan mengatakan bahwa Antasari Azhar ini adalah korban, bukan pelaku dari kasus pembunuhan sang kakak.
Andi melihat bahwa memang ada permainan konspirasi tinggi. Sidang tersebut bahkan hanya diberikan barang bukti berupa SMS bernada ancaman yang dikirim oleh Antasari kepada Nasruddin yang berupa pesan singkat ini. Maaf, masalah ini hanya kita berdua yang tahu. Kalau ini sampai terblow up, tahu konsekuensinya. Rasa odading. Gara-gara SMS ini, Antasari bisa dianggap menjadi otak pembunuhan berencana. Lagi pula, sampai persidangan ditutup, SMS-nya tidak pernah di-forward ke sang adik, yakni Andi. SMS tidak pernah ada, hanya sebagai wacana. Tidak pernah dilihat bahkan oleh sang adik Nasruddin. Adik Nasruddin pun juga curiga saat motif dibongkar hanya beberapa saat setelah ia ke rumah sakit. Ia mengatakan bahwa ganjil banget ya rasanya kalau belum sampai sudah ada motif cinta segitiga. Tunggu. Cinta segitiga? Aduh, ini jauh sekali. Justru motif tidak jelas inilah yang membuat Andi itu curiga. Sekarang sudah mulai terbuka, terang benderang bahwa kasus Antasari Azhar ini adalah settingan untuk mengambil alih paksa KPK. Sudah terlihat juga bagaimana KPK saat ini begitu bobrok pasca ditinggalkan Antasari Azhar. Tolong, kasus ini dibuka lagi ya, agar kebenaran bisa lebih dimunculkan. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. You can run but you cannot hide. Wahai Kebo, percayalah, karma itu ada. Dia tidak pandang bulu, tidak pandang jabatan.